Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang apa itu yang namanya besaran. Tapi pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan tentang apa itu objek IPA. Objek IPA itulah benda yang diamati. Seluruh benda yang ada di alam semesta yang kita amati. Dalam pendidikan IPA, hal yang kita lakukan adalah mengukur. Bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Apa pengukur itu? Mengukur itu adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contoh dari mengukur itu adalah kegiatan menghitung panjang meja dengan menggunakan satuan jengkal. Kalian juga kemarin sudah melaksanakan mengamati tentang benda yang diamati. Benda yang diamati kalian itu adalah menunjukkan mana besaran yang dapat diukur dengan mana besaran yang tidak dapat diukur. Lalu besaran itu apa? Besaran di sini ada dua macam. Ada besaran pokok, juga ada besaran turunan. Di mana besaran-besaran inilah yang akan kalian pelajari dalam pertemuan ketiga kali ini. Apa itu besaran? Besaran itu adalah pembanding suatu satuan, atau besaran itulah segala sesuatu yang dapat diukur. Contoh dalam kegiatan sehari-hari. Di sini Ari yang disuruh oleh ibunya ke warung. Dalam contoh tersebut, coba kalian perhatikan pertanyaan dan jawabannya. Dari situ kalian akan memahami apa yang namanya besaran, apa itu nilai, dan alat ukur apa yang digunakannya. Bagaimana? Sudah tahu jawabannya? Perbedaan antara besaran dengan nilai. Kalau belum paham, coba kalian perhatikan lagi contoh kasus yang lain ini. Kira-kira jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah lebar. Sekarang, besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah diturunkan terlebih dahulu atau sudah didefinisikan terlebih dahulu, di mana besaran pokok itu ada 7. Panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya. Gambar ini menunjukkan adalah alat ukur dari 7 besaran pokok. Panjang yang pertama, panjang. Alat ukur besaran pokok panjang di sini yang akan kalian pelajari itu adalah penggaris atau mistar, jangka sorong, kemudian mikrometer, skrup. Alat ukur ini beserta dengan ketelitiannya. Coba kalian teliti lagi, lihat, perhatikan mana yang paling teliti menurut kalian dari ketiga alat ukur besaran pokok panjang ini. Tentunya yang paling teliti itu adalah mikrometer skrup. Sekarang perhatikan contoh pengukuran menggunakan mistar. Jawabannya adalah B, 2,2. Kenapa? Dalam angka 6 di situ ada dua skala di ujung daripada balok tersebut, 6 sampai 7 dan ke 8 itu adalah nilai dari 2 cm. Kemudian jangka sorong. Jangka sorong ini adalah salah satu alat ukur panjang selain mistar. Bagaimana cara membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong? Jangka sorong memiliki dua skala, yaitu skala utama dengan skala nonius. Skala utama, untuk menentukan nilai skala utama itu adalah nilai skala sebelum angka 0 pada skala nonius. Pada gambar tersebut nilainya adalah 4,3 cm. Sedangkan untuk menentukan nilai skala nonius adalah nilai yang skala nonius itu berhimpitan atau bergaris lurus dengan nilai skala utama. Jadi hasil pengukurannya itu adalah nilai skala utama ditambah nilai skala nonius. Maka jawabannya adalah C, 4,35. Baik, di sini Bapak akan melihatkan beberapa contoh pengukuran menggunakan jangka sorong dan silakan kalian kerjakan di rumah atau di pondok. Ini hanya sekedar buat latihan kalian di rumah.
Baik, selanjutnya adalah mikrometerskop. Di mana dan bagaimana cara membaca hasil pengukuran dengan mikrometerskop. Mikrometerskop itu sama halnya dengan jangka sorong yang memiliki nilai dua skala, ada skala utama dan skala putar. Coba kalian perhatikan gambarnya dan keterangannya. Silakan diperhatikan dan pelajari. Sebelah kanan itu adalah skala putar dan sebelah kiri itu adalah skala utama. Bagaimana cara menentukan nilai skala utama dan bagaimana cara menentukan skala putar? Sedangkan jawabannya di situ adalah B, 8,12 mm. Dan selanjutnya di sini juga kalian akan Bapak berikan contoh buat latihan di rumah dan di pondok pesantren. Silakan dipelajari latihan-latihan tersebut. Gambar selanjutnya adalah gambar alat ukur massa, yaitu timbangan atau neraca 3 lengan. Berapakah massa bendanya? Massa benda itu pada gambar tersebut itu adalah 100 gram ditambah 1000 gram ditambah 50 gram, maka hasilnya 1150 gram. Dan selanjutnya ini adalah gambar beberapa alat ukur massa yang lainnya, ada neraca pegas, neraca 2 lengan, ada timbangan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu alat ukur waktu, stopwatch. Alat ukur waktu selain stopwatch itu banyak, ada arloji, jam dinding, dan lain-lain. Bagaimana cara membaca pengukurannya? Kalian perhatikan, pada jarum yang bergerak itu adalah menunjukkan detik dan jarum yang di tengah itu menunjukkan menit. Untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.